Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Hari ini saya mau bahas PT Dunia Virtual Online Area. Ya, mungkin kalau dari kodenya kayaknya ini baru IPO gitu karena nggak familiar di telinga saya. Ini saham request ya. Oke, menarik atau enggak nanti kita cek bersama-sama. Jadi disclaimer dulu, video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si video ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan merupakan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, area. Jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu ya, tanggung jawab masing-masing teman-teman. Jadi do your own research, silahkan analisis sendiri dan jangan percaya mentah-mentah kepada saya. Oke, jadi untuk menilai perusahaan yang berada di bursa efek, saya memerlukan 3 kriteria utama. Yang pertama itu adalah perusahaan yang wajib membagikan dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi mereka ingat gitu ya kepada kita pemegang sahamnya yang sudah beri mereka modal. Dan pastinya perusahaan yang bagikan dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya. Jadi kalau misalnya nggak bagi dividen ya bisa jadi hanya memperkaya beberapa pihak aja gitu ya. Terutama mungkin pejabat perusahaan yang sudah dapat gaji ratusan juta gitu ya. Jadi kalau kita dapat apa gitu ya, kita kan nggak dapat gaji. Kita itu cuma dapat dari dividennya mungkin setahun sekali gitu ya. Dan juga mungkin dari capital gain. Jadi kalau misalnya para pejabat perusahaan ini dia nggak mengelola dengan profesional gitu ya, mau harga sahamnya anjlok terus gitu ya, mau tadi apa ya, pokoknya nggak peduli lah gitu dengan perusahaan gitu, rugi terus perusahaannya, udah nggak usah pusing lagi karena sekali lagi udah dapat gaji gitu ya yang enak gitu, udah pasti. Nah, pastinya perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau misalnya kondisi bisnisnya lagi rugi terus gitu ya, arus kasnya susah, beban bunganya terlalu besar, perusahaan itu hampir jarang sekali bagikan dividennya karena mereka akan memprioritaskan untuk bertahan hidup dulu, untuk survival gitu ya. Jadi jangan sampai bisnisnya ini bangkrut atau pilot. Nah, jadi kalau teman-teman udah menemukan perusahaan yang bagi dividen, punya kondisi bisnisnya sehat, hati-hati gitu ya, jangan sampai beli di harga yang super premium gitu ya, yang harganya terlalu tinggi, beli di pucuk jangan gitu ya, pastikan belinya di bawah nilai wajarnya kalau bisa. Karena apa gitu ya, ya kembali gitu ya, kita juga ingin capital gain juga gitu ya selain dari dividen. Nah, jadi teman-teman sebelum berinvestasi gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan FOMO, jangan mudah ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya orang, jangan mudah percaya rekomendasi, analis, apalagi tuh rumor gitu ya, harus waspada, harus hati-hati. Dan pastinya tetap saya sampaikan jangan sekali-kali percaya sama saya gitu ya. Jadi silakan analisis sendiri. Dan pastinya yang saya lakukan ini dari 2016 sampai sekarang itu mengikuti konsep value investing gitu. Jadi saya beli ketika harga saham ini di bawah nilai intrinsiknya gitu ya, PBV kurang dari 1 gitu, saya cicil beli gitu ya. Lalu ketika PBV-nya sama dengan 1 saya take profit, selesai. Atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus gitu ya kinerjanya. Jadi kalau teman-teman lihat di tabel gitu, misalnya belinya di 0,85 ya profit cuma 17%. Beli di 0,75 ya profit cuma 33% dan seterusnya. Jadi yang metode yang saya biasa lakukan ini memang agak unik gitu ya, karena saya nggak pernah cari yang multi bagger yang untungnya ratusan persen. Nah, jadi prinsipnya harus bagaimana? Ya prinsipnya itu ya kita harus sabar gitu ya, harus berorientasinya jangka panjang, nggak bisa kita mengharapkan keuntungan tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, untungnya heboh gitu ya ratusan persen, itu agak sulit gitu ya, kecuali momentumnya pas dan juga disertai dengan keberuntungan. Dan kembali ya harus fokusnya pada value atau nilai perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya ini kan value ini kan sifatnya subjektif gitu ya, berbeda satu dengan yang lain gitu. Teman-teman kalau misalnya pakai penghitungan valuasinya, pakai enterprise value gitu ya, pakai DCF, pakai DDM atau dan lainnya gitu, itu nggak masalah gitu ya, no problem gitu. Nah, kalau saya sendiri saya pakainya PBV aja gitu ya. Jadi fokusnya di book value-nya ini berubah setiap 3 bulan lewat apa? Lewat laporan keuangan yang terbaru gitu. Jadi saya nggak mengejar price-nya gitu ya, karena price ini berubah setiap hari, berubah setiap detik selama perdagangan berlangsung. Jadi kalau misalnya saya udah menemukan nih book value-nya udah dapet gitu ya, saya analisis kinerja perusahaannya baik atau enggak, baru nanti saya menentukan entry price-nya gitu ya, mau belinya di range PBV berapa. Dan memang untuk PBV ini banyak banyak value trap-nya gitu ya, makanya kenapa dikombinasikan dengan tadi 3 kriteria yang sebelumnya saya jelaskan gitu ya. Jadi nggak sembarang asal beli PBV kurang dari 1 ya.
Nah, jadi kenapa saya sampaikan gitu ya? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya. Ingat, dalam jangka panjang, nggak jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek ada perusahaan yang yang kurang bagus gitu digoreng naik harganya, ya memang kadang dalam jangka pendek itu kadang nggak ada hubungan antara harga dengan kinerja gitu ya. Perlu waktu. Karena nanti perusahaan yang digoreng tadi gitu nanti lama kelamaan juga nanti akan turun lagi ke harga yang sewajar, yang sepantasnya gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya banyak perusahaan yang harganya gocap gitu ya, di bawah 50 mungkin ya, karena ketika dicek gitu ya memang perusahaan bermasalah gitu ya. Jadi kita harus pandai gitu ya memilah mana perusahaan yang baik dan mana perusahaan yang tidak. Nah, jadi kalau saya menganalisis bagaimana, saya hanya pakai sedikit dari fundamental ya, khususnya di laporan keuangannya aja, sedikit rasio dan ditambah PBV. Nah, jadi kenapa harus paham laporan keuangan gitu, karena dari 3 jenis laporan keuangan tersebut ya, baik neraca, laba rugi, dan arus kasnya, itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya. Jadi kalau misalnya perusahaannya lagi nggak bagus, nanti bakal kelihatan gitu ya, atau lagi sehat pun nanti juga bakal kelihatan. Tapi tentunya selama kita paham gitu ya. Jadi kalau misalnya belum paham, nanti ya mungkin agak sulit. Nah, nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat versi saya gitu ya, berdasarkan dari laporan keuangan. Apa aja? Yang pertama, bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata, likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen gitu, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi dalam jangka panjang, dan menjaga kepercayaan kita, investornya dan juga kreditornya, sang pemberi pinjaman. Dan pasti nanti kita akan diuntungkan lewat apa? Lewat valuasi harga saham yang nanti naik gitu ya. Kalau memang perusahaan bagus ya kan pasti akan naik terus ya, dan juga stabil apabila ada penurunan jangka pendek. Nanti dia akan kembali lagi atau mungkin naik lebih tinggi selama kita membelinya itu di harga yang tidak terlalu mahal gitu ya. Jadi pastikan gitu untuk memperhatikan harga beli kita ya. Dan nanti untuk area ini dunia virtual online nanti akan saya screening dengan 7 syarat utama saya. Ingat ya, ini screening gitu ya. Jadi teman-teman silahkan analisis lebih lanjut kalau memang dirasa menarik. Yang pertama, dividen gitu ya, terus saldo laba, PBV wajib kurang dari 1, PER, dan pola arus kasnya. Nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini gitu ya, dan teman-teman bisa download Excel ini gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, jadi untuk area ya kita cek ya sekarang ini yang sebelumnya pernah memberikan saran gitu ya, di zoom ya, ini saya coba zoom gitu ya semaksimal di mana layarnya bisa pas lah gitu ya hasil zoomnya. Jadi kalau misalnya kan kayak ini kebetulan nih kecil ya teksnya, jadi ini boleh disalahkan aja ya bagian yang perusahaannya yang ini kenapa kok mencetaknya fontnya kecil kayak gitu. Oke, jadi untuk area gitu ya, yang pertama dicek gitu ya satuannya dulu ya, ini rupiah, ini masih juta. Nah, karena area ini kalau nggak salah saya tadi udah cari, ini masih baru IPO ya gitu ya, IPO-nya 2024 gitu. Jadi perusahaan ini belum bagi dividen gitu ya, jadi udah pasti nggak lolos screening saya gitu. Saya mencari perusahaan itu yang 3 tahun ke belakang bagi dividen. Jadi kalau misalnya dia belum bagi dividen, ya udah berarti memang belum terbukti gitu ya dari bisnisnya, terlepas dari harganya yang mungkin naik tinggi gitu. Kalau saya fokusnya di kinerja perusahaannya dulu ya gitu. Jadi makanya kenapa kalau saya jarang beli gitu ya, jarang memilih saham IPO, karena ya perlu waktu 3 tahun untuk melihat bisnisnya stabil atau enggak gitu ya, ada nilai tambah yang dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi harus ada track record. Nah, lalu kita pindahkan kas Tarakas ya, link lagi ya. Posnya ini dari yang paling atas. Nah, kenapa harus dipindahkan gitu ya kas Tarakas ini? Karena kas Tarakas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu ya. Jadi uangnya itu digunakan untuk apa aja? Untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank kalau ada. Jadi kalau misalnya nilainya terlalu kecil, nanti bisa terganggu salah satu aktivitasnya atau mungkin ketiganya ya. Jadi mengakibatkan perusahaan yang nggak bisa berjalan dengan baik gitu ya. Dan kalau nilainya terlalu besar juga berarti kita harus waspada juga. Artinya manajemen perusahaan itu kurang pintar memandai mengelola kelebihan kasnya gitu. Jadi buat apa uang nganggur gitu ya? Kenapa uang itu nggak digunakan untuk kegiatan yang lebih memperkaya pemegang sahamnya? Contohnya apa? Bayar dividen lebih besar, atau buyback saham, atau mungkin bayar pinjaman lebih gitu ya yang mungkin masih ada gitu, atau mungkin ekspansi usaha gitu. Jadi kita harus memperhatikan juga ya, manajemen perusahaan itu harus pro kepada kita pemegang sahamnya. Setelah itu langsung loncat ke bagian ekuitas ya, saldo laba. Nah, ini nih yang penting gitu ya. Nah, kenapa saldo laba ini harus dipindahkan ya? Karena saldo laba ini adalah
total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini berdiri gitu ya, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q2. Dan ini di luar dividen yang dibagikan. Gitu, jadi kalau bisa dividen dibagikan gitu, pasti nilainya akan lebih besar. Dan perusahaan itu nggak akan bisa bagi dividen kalau saldo labanya negatif. Ya, dan ini positif ya, berarti dia untung. Perusahaannya sudah terbukti untung ya. Area atau dunia virtual online telah menghasilkan total keuntungan 32 miliar ya dari pertama kali berdiri sampai 2025 Q2. Ini bagus ya. Cuman ya akan lebih bagus lagi kalau dia bagi dividen gitu ya. Cuman nggak tahu nih. Ini IPO 2024 harusnya mungkin kemarin bisa bagi dividen sekali ya. Cuman kenapa nggak bagi dividen saya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman bisa cek beritanya. Langsung ke bagian total ekuitas pemilik ya, atau subtotal. Atau kalau di sini nggak ada KNP atau kepentingan non pengendali, isi 0, berarti nilainya pakai yang ini. Ya. Nah, ini udah keluar tuh ya. Lihat nih, rasio saldo laba terhadap modal awal 0,16 gitu ya. Jadi ini perusahaan masih bertumbuh, masih baru sekali gitu ya, belum terbukti profit besar gitu. Maksudnya gimana? Gitu kalau rasio 0,16 itu ibarat kalau teman-teman punya bisnis modalnya 100 juta, itu baru untungnya 16 juta. Gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu alasan kenapa nggak bagi dividen, masih harus ekspansi usaha mungkin ya menurut saya. Karena kalau dia udah balik modal gitu ya, misalnya modal 100 juta udah untung 100 juta juga, ini nilainya 1. Gitu, jadi perusahaannya masih muda lah kalau kata saya ya, progres untuk kedepannya mungkin masih panjang. Nah, dan ini untuk PBV-nya ini 5,42 ya, ini kemahalan buat saya untuk perusahaan yang masih bertumbuh seperti ini gitu. Nah, jadi saya nggak cari perusahaan yang PBV-nya lebih dari 1 ya, jadi ini udah nggak lolos screening. Nah, setelah itu langsung cek ke bagian laba rugi ya. Pilih langsung pendapatan, laba bruto, dan laba bersih ya. Perusahaan yang bertumbuh itu adalah perusahaan yang cirinya itu adalah pendapatannya itu naik ya, cenderung naik. Nah, ini salah ketik bentar. Ya, jadi barang dan jasanya itu sangat disukai oleh customer. Jadi customer itu beli maka lebih banyak, suka gitu. Kalau misalnya pendapatannya turun, artinya ada mungkin produk atau barang jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain yang lebih menarik gitu ya. Jadi dia customernya pindah gitu. Nah, cari yang seperti ini ya, bertumbuh nih bagusnya. Ini naik berapa persen ya? 4 per ini ya mungkin naik hampir 20% kali ya. Gitu ya. Oke. Lah, langsung kita harus tahu pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nanti keluar yang disebut dengan laba bruto. Nah, nilai ini penting gitu ya, harus dipindahkan. Kenapa? Karena laba bruto ini adalah nilai untuk menghitung inti efisiensi perusahaan ya. Gitu ya, tuh dia kan tebal ya marginnya tuh, GPM-nya 53%. Dan juga untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu menjual barang atau jasanya ini jauh di atas nilai harga modalnya. Gitu. Maka tadi disebutkan kan marginnya tebal ya kan, kalau jualan gitu, yang simpelnya jualan marginnya tebal kan enak gitu ya. Karena apa? Karena semakin tinggi GPM marginnya, maka semakin besar ruang untuk net profitnya, untuk laba bersihnya. Karena nanti laba kotor ini nanti akan dikurangi oleh beban usaha, beban bunga, beban pajak, beban bla 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 gitu. Nanti keluar nih laba neto periode berjalan ya, alias laba bersih ya, inti dari laporan laba rugi perusahaan ini untung atau enggak. Nah, ini untung perusahaannya kan. Nah, cuman ini PR-nya ini nggak masuk akal buat saya ya. PR ini 169 gitu ya. PR ini adalah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal gitu ya. Waktu dalam satuan tahun yang diperlukan untuk balik modal apabila EPS-nya ini konstan ya. Jadi kalau misalnya ini 169 gitu sampai 170, berarti teman-teman ini harus hold setidaknya 170 tahun untuk balik modal ya, 1 abad lebih gitu ya. Nggak tahu masih hidup atau udah enggak, atau udah jadi tanah gitu. Jadi secara teori gitu ya, kalau misalnya dari pengalaman saya gitu, memang bisa memanen profit itu ya setidaknya perlu waktu 1-3 tahun gitu ya. Goldennya sih 5 tahun ya. Nah, kalau beli pernya 5, berarti teman-teman harus siap holding periodnya itu 5 tahun. Kalau pernya 10, berarti teman-teman harus siap holding periodnya itu 10 tahun. Nah, kalau beli yang seperti ini 169, berarti teman-teman harus siap 169 tahun untuk holding periodnya gitu. Jadi mungkin diwariskan gitu ya. Nah, kalau buat saya ini kemahalan gitu ya. Nah, terlepas dari harganya yang mau naik terus, saya nggak peduli gitu ya. Saya nggak akan melirik saham-saham yang terlalu mahal seperti ini.
Lalu cek ke bagian arus kasnya ya di sini untuk memvalidasi laporan laba rugi. Nah, yang terpenting itu adalah penerimaan kas dari pelanggan ya. Nah, ini nih angkanya ini kita pindahkan dulu. Ya, 18 470 454 284. Nah, kenapa memvalidasi gitu ya? Nah, jadi gini, teman-teman misalnya punya perusahaan, jual barang ke satu customer gitu ya. Jual barang harganya 100 juta ya. Dan customer itu harusnya bayarnya berapa? Harusnya bayar 100 juta dong. Tapi customer cuman bayar 62 juta aja. Gitu ya, kasnya yang diterima cuma sedikit oleh perusahaan, oleh teman-teman gitu ya. Kemana gitu ya, 38 jutanya kemana? Itu nanti akan berubah dalam bentuk piutang yang harus teman-teman tagih. Dan teman-teman yang mungkin pernah punya utang gitu ya, susahnya nagih utang kan pasti pusing gitu ya. Nah, sama seperti ini ya, ini lihat ya, untuk si area gitu ya, dia ini mengaku pendapatan 29 miliar, tapi uang kas yang diterima itu cuma 18,4 miliar gitu ya. Sisanya kemana gitu ya. Dan makanya kenapa ini receipts to revenue rasionya ini 62%, dan buat saya ini buruk gitu ya. Saya cari yang mendekati 100%. Minimal itu 90 sampai 95%. Gitu ya. Jadi ini selisihnya yang harus nanti akan kita nilai ke manajemen perusahaan untuk menagih piutangnya. Gitu ya. Bisa nggak nanti ini ditagih gitu ya. Nanti kita akan cek gitu ya, mungkin di 2025 Q3 gitu ya, apakah ada perbaikan nggak nih ya rasionya gitu ya. Nah, kan tadi saya jelaskan kalau si receipts ini, kasnya ini kan digunakan untuk apa? Untuk tadi bayar operasional, bayar ekspansi, dan bayar pinjaman ke bank. Nah, jadi udah diterima nih 18,4 miliar digunakan untuk tuh bayar supplier, bayar gaji, bayar bunga, bayar pajak. Nah, keluarlah nilai CFO. Ini kan jadi seputar untuk bayar operasional. Nah, ini sisa uangnya 832 juta. Tuh, nih, tapi periode sebelumnya bagus tuh, masih besar ya, rasionya 84, masih lebih baik gitu. Nah, setelah itu sisa uangnya gitu digunakan untuk apa? Digunakan untuk ekspansi usaha. Tuh, perolehan aset tetap, penambahan investasi, itu nilainya negatif ya. Harus negatif seperti ini yang bagus. Nah tuh. Nah, setelah itu uangnya itu kita bayar untuk apa? Bayar pinjaman ke bank ya, aktivitas pendanaan. Nah, cuman di pendanaan ini tuh lihat tuh, penerimaan pinjaman ke bank ya nilainya positif ya. Kalau misalnya pembayaran ya dia harusnya negatif seperti ini. Gitu ya, tapi di sini ada pembayaran liabilitas sewa ya, tuh jadi nilainya ada negatifnya ya, tapi ada tapi net CFF ini positif ya. Nah, kalau teman-teman lihat gitu di periode sebelumnya ini positifnya besar gitu ya. Kenapa? Karena ada penambahan modal saham ya, suntik modal, gampangnya sih seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, semua data udah terisi gitu ya, ada penurunan kas sebesar 9,5 miliar. Yang mungkin tadi dugaan saya udah benar ya, jadi maksudnya si perusahaan ini gitu ya masih berekspansi gitu ya, kan tadi masih 0,16 rasionya ya, rasio saldo terhadap modal awalnya. Jadi makanya dia perlu berekspansi gitu ya, dia ambil pinjaman juga ke bank gitu ya, dan dia juga mungkin suntik modal juga digunakan untuk ekspansi usaha gitu. Tapi memang yang bagusnya ini dia masih CFO-nya ini positif ya, ini nilainya wajib ya, jangan sampai negatif. Karena kalau negatif ya tadi kita nanti akan bergantung dengan suntik modal atau enggak pinjaman ke bank. Nah, jadi ini semua data udah diisi gitu ya. Jadi pendapat saya gimana untuk area? Jelas ya, perusahaan ini nggak menarik karena nggak ada riwayat bagi dividen ya, masih baru IPO juga. Cuman untuk saldo laba dia udah positif dan mungkin rasionya masih bertumbuh ya, perusahaannya 0,16 gitu ya, belum 1. PBV-nya terlalu mahal jelas ya, karena masih 5 lebih. PER-nya nggak masuk akal gitu, terlalu mahal 169 gitu. Yang beli berarti udah siap holding periodnya 169 tahun gitu ya. Nah, secara arus kas ini cukup bagus ya gitu, karena dia CFO-nya positif, dia berekspansi, tapi berekspansi ini agresif sekali ya, dia hampir 10 mungkin hampir 11 kali dari CFO-nya. Maka dia masih harus bergantung sama pinjaman gitu ya. Ini belum ada pelunasan pinjaman nih. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa cek aja ya DER atau rasio lancar ya. Dan makanya ini ada penurunan kas gitu ya. Oke, jadi itu aja mungkin area untuk saya masih nggak menarik ya, masih jauh dari kata menarik. Nah, untuk teman-teman yang request mungkin ini kenapa area ini harus dibahas ya, coba kasih pendapatnya gitu. Dan untuk teman-teman yang mau berpendapat juga boleh gitu, kalau area menarik ya biar kita sharing gitu ya, pandangannya gimana supaya yang lain itu bisa tahu gitu ya, kita sama-sama belajar dan berdiskusi bersama. Itu aja mungkin. Kalau teman-teman ada request saham atau pertanyaan seputar investasi saham boleh disampaikan, nanti saya tampung, nanti akan saya respon.
Oke, untuk sharing area dunia virtual online selesai sampai di sini. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.